3 tahun di Korea itu dapat berapa mas untuk sampean gitu? Kurang lebih 1 M lah. Kalau gaji di sana sekitar under 30 sih masihan mas. Soalnya relatif tergantung lemburan di sana itu mas. Biaya hidup kemungkinan 5 juta sudah cukup kecukupan ya. Hiburan malam. Iya, soalnya di sana itu free, legal sih statusnya. Makanya yang teman-teman di sana yang nggak kuat godaannya ya bablas. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Buku Ahmad Miftahuddin. Saya dari Desa Salemrejo, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Secara ekonomi di sini kebanyakan pertanian, kadang pertanian melon, palawija dengan sistem tumpang sari. Setelah nandur jagung, ditambahi kedelai, terus ditambahi lombok, seperti itu. Daya beli untuk penjualan kebanyakan ke bahan kebutuhan pokok sih mas, kalau orang daerah sini. Terus untuk yang lainnya sepertinya masih biasa. Mengadu nasib ke TKI itu mas. Maka dari itu oke lah, coba nekat belajar bahasa, terus mengikuti prosesnya. Setelah itu bisa, namanya itu LPK, itu bisa dicicil. Yang penting pembayaran untuk belajar bahasa Koreanya itu sekali bayar 3.500.000 itu sudah saya bayar kontan. Terus selanjutnya untuk pengurusan paspor dan lain-lain itu kan bertahap, jadi bisa mengandalkan gaji bulanan, paspor, kesehatan, kayak gitu mas. Enggak kayak sekarang ya, kayak sekarang kayak harus 75 juta atau 100 juta. Enggak, sebenarnya itu kalau ada yang 75 juta, 100 juta itu mungkin salah langkah sih. Kalau mengikuti prosedur dari pemerintah ya itu sih mas. Belajar dulu, nanti ada tes tiap tahun dari pemerintah. Setelah itu pengumumannya dari pemerintah juga melalui website pemerintah itu. Di TKI itu kerjanya di pabrik tekstil, bongkar pasang mesin kayak gitu sih mas. Kalau gaji di sana sekitar under 30 sih masihan mas. Soalnya relatif tergantung lemburan di sana itu mas. Biaya hidup kemungkinan 5 juta sudah cukup kecukupan ya. Soalnya Senin sampai Sabtu itu untuk biaya makan ditanggung di kantin perusahaan itu. Jadi kayak free gitu mas. Paling nanti untuk pembelian yang lain-lain waktu pengen saja, sama waktu jalan-jalan Sabtu, Minggu gitu. Berarti bisa saving berapa per bulan di sana? Kalau di sana minimal 19 sampai 25 bisa. Tergantung anaknya juga. Soalnya banyak apa ya, godaan-godaan sih mas. Kayak kadang yang suka elektronik di sana kan sering ganti. Gonta-ganti itu kalau beli kan otomatis lama-lama uangnya habis juga. Terus kadang permainan yang lain juga banyak sih mas. Hiburan malam. Iya, soalnya di sana itu free, legal sih statusnya. Makanya yang teman-teman di sana yang nggak kuat godaannya ya bablas. Di sana berapa tahun kemudian? 3 tahun 2 bulan. Soalnya gini sih mas, kan ya antisipasi peraturan di Korea itu kalau sudah kontrak 3 tahun, nanti seumpama itu putus, balik ke Indonesia ada apa ya, kejadian yang tidak diinginkan, uangnya habis gitu, mau balik ke sana kalau 3 tahun saja, nanti prosesnya seperti pemula. Kalau sudah 3 tahun 2 bulan gitu, sudah perpanjang kontrak terus mutus, itu seumpama balik ke sana itu bisa program yang lebih mudah daripada pemula. Kerjanya kebanyakan 12 jam, sepi-sepinya paling ya 10 jam gitu. Gila, tapi disiplin, mantap sih mas. Jam kerjanya masih banyak. Iya, panjang. Kalau di sini 8 jam kan? Kalau di sini 7 jam, 8 jam gitu. Normalnya sih kebanyakan kan tergantung pabriknya. Ada yang 8 jam, tapi kebetulan saya ke pabrik yang ya lumayan rame. Hitungannya nggak rame banget, cuma 12 jam. Ada yang lebih berarti? Ada yang lebih, 17 jam teman saya kayak gitu.
3 tahun di Korea itu dapat berapa Mas untuk sampean gitu uang? Kurang lebih 1 M lah, sekalian uang pesangon kayak gitu. Jadi semua kurang lebih segitu. Saya alokasikan ke rumah, modal usaha sama tanah beberapa. Jadi kalau tanah nanti pengen saya emang saya investasikan di tanah, di sini bisa disewakan kayak gitu sih Mas. Soalnya kan mayoritas kebanyakan di sini yang nggak punya tanah, terus nggak punya keahlian, cenderung nyewa tanah buat belajar bertani kayak gitu sih Mas. Sama lahan pertanian. Iya, lahan ladang kalau di sini, ladang perkebunan ya. Kok kepikiran usaha ini? Soalnya ini usahanya kayaknya kelihatannya receh, cuma uangnya kontinu datang, terus tiap hari itu bisa pegang uang, seumpama ada kebutuhan-kebutuhan dadakan bisa diambilkan dari situ. Jadi nggak kebingungan kan, kadang ada usaha yang lain, cuma panennya 3 bulan, terus ambilnya akhir bulan gitu kan. Nanti kalau butuhnya dadakan nggak bisa. Konsep saya sih dari brand-brandnya kan sudah sangat mudah dikenali. Oh jajanku itu ya emang jajan, cuma ada kunya itu buat memberikan kesan emosi sedikit. Soalnya kata kepemilikan, jadi setiap orang yang beli, oh ayo beli ke jajanku. Jadi orang sudah seperti oh memiliki ini jajanku. Dari segi produk ya cuma jajanan waktu masih SD dulu sih Mas. Ada basreng, tahu kres, somai mini, sama beberapa varian pop es. Jadi kita menyediakan jajanannya, minumannya juga ada. Jadi untuk yang mampir-mampir kebanyakan kan beli jajanan sama sekalian minumannya kayak gitu. Kalau basrengnya itu masih ambil di agen. Untuk yang tahu kres, somai mini itu buat sendiri di rumah. Bisa. Jadi dari subuh itu udah buat sendiri itu bahan bakunya sama istri. Itu jam 9, setengah 9 itu udah selesai, tinggal saya mengantar-ngantar ke bot-bot. Sekarang ada berapa bot? Sementara masih 4. Nggak tentu tapi under 500 itu insya Allah dapat lah Mas. Iya 300 gitu. Kira-kira kalau di rata-rata kemungkinan ya 1 juta, 1.200.000 gitu. Cuma nanti kan masih dikurangi biaya bahan, terus biaya karyawan, tempat gitu. Saya memutuskan buka cabang itu saat bot ini bisa merecovery, bot sini saya buka lagi. Jadi seumpama bot sini masih ada sisa, terus saya buka lagi. Jadi intinya kalau satu bot sudah jalan, buka lagi berani. Buka lagi itu atas hasil bot yang pertama atau invest lagi? Kebanyakan dari hasil yang pertama. Dari yang pertama, biasanya kan setelah buka itu malah rame. Itu nanti bisa buat satu lagi sini. Iya. Satu bot paling sekitar 7 juta sampai 8 juta lah, rata-rata segitu untuk buat bot. Terus perlengkapan untuk pengamanan kebanyakan sih aman sih Mas, soalnya kan dari sini ini bawain basreng segini, nanti uangnya segini, terus saya bawain tahu uangnya segini, jadinya segini, saya bawain somai nanti jadinya uang segini. Jadi setiap saya kirim pasti sudah terpantau uangnya segini. Nanti kan ada laporannya, tiap akhir kerja itu ada laporannya di grup kayak gitu sih Mas. Kalau nggak habis kebanyakan dibawa sih, dibawa sama karyawan. Cuma kalau sudah 1 bulan 2 bulan kan tahulah ini nanti habisnya kira-kira berapa kilo gitu. Hal yang ingin saya bangun ya jajanku itu dikenal di daerah Blitar Selatan sini dulu lah sementara. Mimpi saya ini sementara ya Blitar dulu. Nah, ini apa Mas iki? Sing mana? Somai mini. Iki dhewe. Dewe. Lagi tahu kayak Bang ya. Saat paling berat itu cuaca saat musim hujan itu, terus kadang bencana alam itu kan gimana ya, nggak bisa kita kontrol. Kebetulan yang di Ludoyo itu kan daerahnya menggenang air saat hujan, jadi kalau sampai hujan 1 hari gitu udah terpaksa kita tutup dulu. Tapi ya emang itu sih tantangannya, jadi ya tetap hajar.
Sebenarnya itu saya ke kota itu selain saya ambil belanja dagangan, saya juga di biro jasa itu sih Mas. Jadi orang titip pajak kendaraan bermotor itu saya canggih ke sana sekalian. Kan sebelumnya dulu kerja di biro jasa itu sih Mas. Jadi masih tetap terbawa sampai sekarang. Untuk teman-teman wira swasta yang sedang mau mencoba ingin berbisnis, terutama yang di daerah Desa Salamrejo sini, sebaiknya segera bertindaklah. Kalau kita punya rencana tapi tidak melakukan tindakan, itu kan cuma angan-angan saja, nggak ada hasilnya, kayak gitu sih Mas. Jadi langsung action, konsisten, mentalnya yang kuat, kayak gitu. Saya Puguh dari Jajanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.